Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sebuah tradisi yang sudah familiar bagi petani di Jawa Barat khususnya, yaitu tradisi Mapak Sri. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Tradisi Mapak Sri. Mapak Sri adalah salah satu adat atau budaya masyarakat Indonesia, khususnya Jawa dan Sunda, yang dilaksanakan untuk menyambut datangnya panen raya sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mapak Sri apabila ditilik dari bahasa Jawa halus mengandung arti menjemput padi. Mapak berarti menjemput, sedangkan Sri dimaksudkan sebagai padi. Maksud dari menjemput padi adalah panen. Mapak Sri dilaksanakan dengan maksud sebagai ungkapan rasa syukur para petani kepada Tuhan Yang Maha Esa karena panen yang diharapkan telah tiba dengan hasil yang memuaskan. Mapak Sri dilaksanakan menjelang musim panen. Meskipun panen ini berlangsung setiap tahun, Mapak Sri tidak selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan upacara ini tidak selalu bisa dilaksanakan, seperti faktor keamanan, faktor buruknya hasil panen, sehingga upacara ini tidak dapat dilaksanakan. Mapak Sri adalah ritus yang terhubung dengan mitos Dewi Sri atau Nyi Pohaci Sang Hyang Sri yang dianggap sebagai Dewi Padi. Bagi masyarakat tradisional khususnya wilayah pesisir Pantura, Indramayu, Cirebon, Dewi Sri adalah Dewi pemberi kehidupan dan menuntun orang pada berbagai tata cara menghormati arti kehidupan. Oleh karena itu, jikalau orang hendak menuai padi yang telah menguning, sebelumnya beberapa bulir padi dipungut dan dibentuk seperti dua orang, seperti lambang sepasang pengantin yang dipertemukan dan diarak pulang dengan harapan bahwa padi mendatangkan hidup yang bermanfaat bagi yang memilikinya. Sang Hyang Sri adalah hidayah lambang dunia atas yang sengaja diundang turun ke bumi untuk memberikan berkatnya. Mulai dari tanaman sampai panen diupacarakan dengan berbagai macam cara. Sebutannya juga bermacam-macam, ada ngampihkeun, ngasek, dan sebagainya. Demikian pula pelaksanaannya, masing-masing mempunyai tata cara sendiri. Waktu dan tempat pelaksanaannya tidak bisa sembarangan. Biasanya dihitung berdasarkan hari wuku di hari pasaran. Mapak Sri dan sosok Dewi Sri adalah dua hal yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Jawa Barat. Dalam mitos yang berkembang di masyarakat, Dewi Sri merupakan simbol dari tanaman padi, sedangkan Mapak Sri adalah pesta panen padi yang biasa dilaksanakan saat menjelang panen padi. Mitos ini sendiri diambil dari cerita yang disalurkan secara turun-temurun, yaitu kisah Raden Budug dan Dewi Sri. Cerita tersebut mengisahkan Raden Budug Basu yang mencintai Dewi Sri. Namun, cintanya tidak dapat dibalas Dewi Sri dengan baik karena terhalang fisiknya yang tidak rupawan dan juga kotor. Raden Budug Basu tidak dapat menerima kenyataan tersebut, sehingga Raden Budug Basu bersuci dengan menceburkan diri ke laut. Setelah dirinya suci, jasad Raden Budug Basu berubah menjadi garam dan ikan-ikan yang mempresentasikan lauk pauk. Raden Budug Basu pun akhirnya berhasil menikah dan hidup bersama Dewi Sri di alam lain. Di dalam upacara tersebut, biasanya disediakan sesaji dan kesenian. Sesaji adalah bagian penting dalam upacara itu. Tanpa sesaji, upacara itu menjadi tidak lengkap. Jenis sesaji yang harus disediakan di masing-masing tempat berbeda. Demikian pula kesenian yang dihadirkannya. Di Rancang Kalong, Sumedang misalnya, upacara ngampihkeun disertai dengan kesenian tarawangsa. Di Baduy, upacara ngasak disertai dengan angklung. Di Cirebon dan Indramayu, disertai dengan tari topeng dan wayang kulit. Di kebanyakan wilayah Indramayu, Mapak Sri selalu mementaskan tanggapan wayang kulit. Mapak Sri juga terkait mitos yang sangat tua yang terhubung dengan asal-usul suku Jawa dan dikaitkan dengan dua tokoh ilahi yang bernama Sri dan Sadono. Sekalipun nama tersebut diambil dari agama Hindu, Sri adalah Dewi Laksmi yang tidak lain adalah istri Wisnu, sedangkan Sadono ialah Dewa Wisnu itu sendiri. Namun, oleh orang Jawa keduanya dipandang sebagai bapak asal dan ibu asal. Sebagai sumber pemberi kehidupan dan kesejahteraan, Sri dan Wisnu adalah dua tokoh yang saling mencintai.
Namun, keduanya selalu terpisah dan mengalami percobaan-percobaan ketika ingin bersatu. Keduanya kemudian sepakat untuk menitis. Sri menjadi putri raja di Daha atau Kediri dengan nama Sekartaji atau Chandra Kirana. Sedangkan Sadono menjadi putra raja Jenggala dengan nama Panji. Seperti kita ketahui bahwa dalam cerita Panji, kedua tokoh itu akhirnya bersatu juga. Jawa Barat pada umumnya adalah wilayah dengan banyak keramat, seperti khususnya di Indramayu. Untuk para petaninya menjelang panen raya selalu melaksanakan ritual Mapak Sri. Sedangkan untuk para nelayannya setiap tahunnya selalu melaksanakan ritual Nadran, yaitu ritual yang mirip dengan Mapak Sri, cuma khusus bagi para nelayan di Indramayu. Indramayu sendiri adalah salah satu tempat wilayah di Jawa Barat yang mempunyai ratusan tempat yang dikeramatkan dengan macam-macam upacara. Pelaksanaannya ada yang dilakukan setahun sekali, 2 tahun sekali, dan ada juga yang 4-8 tahun sekali. Upacara-upacara itu bisa dijumpai pada bulan-bulan tertentu, terutama pada bulan sehabis panen. Tempat pelaksanaannya juga amat beragam, tergantung dari bentuk dan jenis upacaranya. Misalnya di makam keramat, atau biasa disebut juga buyut, rumah atau bangunan, halaman desa dan halaman rumah, masjid, pantai, sawah, kebun, mata air, dan sebagainya. Setiap tempat akan menentukan jenis upacaranya. Misalnya upacara unjungan, bersih desa, sedekah bumi, ngarot, mapak sri, buka sirap, dan lain sebagainya. Demikian asal-usul Mapak Sri yang telah kami rangkum. Semoga adat dan budaya kita tetap lestari sampai kapanpun. Dan kita sebagai generasi penerus harus melestarikannya. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami agar terus memberikan informasi-informasi yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.